Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan analisis kebijakan hukum dan perlindungan anak usia dini. Saya Hamid Patilima dari Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah ini memiliki kode MAUD 232 dan merupakan bagian inti dari kurikulum program studi pendidikan anak usia dini. Hari ini insya Allah kita akan membahas topik describing person, sebuah keterampilan dasar yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk Smart Cerdos 2025. Sebagai rekaman nyata praktik pengajaran berbasis RPS, fokus video ini adalah pengajaran sesuai dengan prinsip pembelajaran aktif, reflektif, dan kontekstual. Di awal semester, kita menyepakati RPS yang mengarahkan kita pada capaian pembelajaran utama. Kemampuan menganalisis kebijakan hukum perlindungan anak berdasarkan prinsip-prinsip hak anak. Hal ini tercermin dalam CPL 2 dan CPMK yang menuntut keterampilan mendesain kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip konvensi hak anak atau yang kita kenal dengan KHA. Kita menggunakan pendekatan studi kasus, diskusi kritis, dan latihan menulis deskripsi naratif. Mahasiswa diwajibkan menyusun makalah kelompok tematik sesuai isu perlindungan anak usia dini. Dengan pendekatan analisis kebijakan hukum yang inklusif, makalah tersebut dipresentasikan di kelas, didiskusikan secara terbuka, lalu diperbaiki berdasarkan umpan balik dosen dan sejawat. Kelas ini akan dibagi ke dalam 6 kelompok. Berharap dengan kita memiliki 13 topik ke depan, setiap kelompok itu membahas 2 topik. Khusus untuk kelompok 1 mendapatkan 1 topik tambahan. Nah, ini yang menarik di dalam proses pembelajaran ini. Nanti setiap kelompok akan memilih siapa ketuanya, lalu siapa jadi sekretaris, siapa moderator, siapa presenter, lalu siapa yang diberi peran untuk menjadi editor. Tapi tidak kalah penting adalah berharap ada juga yang menjadi auditor. Dengan begitu, setiap mahasiswa kami berharap mengembangkan keterampilan masing-masing. Kita ambil contoh sebagai ketua, otomatis dia harus pandai memanage kelompoknya. Sekretaris otomatis berkembang kemampuan untuk menulis. Lalu yang tidak kalah penting juga adalah menjadi seorang moderator. Moderator itu memang peran yang sederhana tetapi sangat menentukan kehidupan di diskusi. Untuk itu peran-peran ini menjadi penting. Tapi menjadi presenter juga menjadi satu hal yang sangat membutuhkan public speaking. Untuk itu memang peran-peran ini kami tuntut berkembang di setiap mahasiswa, dan itu menjadi salah satu bagian dari 3 unsur untuk sebuah komponen. Untuk memperkuat integrasi pembelajaran didukung oleh
LMS universitas, lalu forum diskusi daring dengan memanfaatkan Zoom, dan media interaktif seperti papan refleksi digital dan kuis narasi. Ini poin-poin yang perlu kami tekankan. Describing person bukan sekadar aktivitas naratif, tetapi bagian dari kerangka etis dalam kebijakan. Anak tidak hanya sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai subjek yang harus dihadirkan secara utuh dalam dokumen kebijakan. Untuk itu, kami berharap mahasiswa perlu memahami bahwa menuliskan tentang anak berarti memosisikan mereka secara sosial, hukum, dan budaya. Nah, kita ambil contoh. Mahasiswa diminta mendeskripsikan anak usia 5 tahun yang menjadi korban kekerasan dengan tidak memiliki identitas hukum. Ini menjadi menarik nih. Apakah narasi yang mereka buat memberi ruang pada martabat dan pemulihan anak, atau justru memperkuat stigma? Pertanyaan reflektif seperti ini penting untuk mengasah empati dan kepekaan etis mahasiswa dalam praktek menulis kebijakan. Seperti ditegaskan dalam General Comment yang diterbitkan oleh Komite HANA PBB nomor 13 di paragraf 41. Di sana, deskripsi anak harus menghindari generalisasi dan stigmatisasi, dan mencerminkan situasi mereka secara kontekstual. Tambahan pula, di General Comment nomor 7 menyatakan bahwa perlindungan anak usia dini harus mempertimbangkan narasi sebagai bagian dari penghormatan atas martabat dan pengalaman hidup anak-anak. Bagaimana dengan metodologi pembelajaran? Metodologi pembelajaran yang kami dorong ada 3 bagian penting. Pertama, delivery. Apa yang terkait dengan delivery ini? Yaitu penekanan pada pendekatan problem-based learning. Di sana, mahasiswa memetakan dan mendiskusikan skenario kasus menjadi kebijakan. Nanti kita coba akan lihatnya. Kemudian yang kedua, interaction. Ada simulasi peran mahasiswa sebagai pembuat kebijakan, ada mahasiswa yang menjadi sebagai aktivis, atau ada mahasiswa yang berperan sebagai orang tua untuk merespon narasi anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang terkait dengan assessment. Penilaian berbasis prinsip hak anak, yaitu pertama, non-diskriminasi, sebagaimana yang diatur di pasal 2 Konvensi Hak Anak. Kedua, kepentingan terbaik anak. Yang lebih jelasnya kita dapat lihat di pasal 3 Konvensi Hak Anak. Yang ketiga adalah hak hidup dan berkembang. Ini ada di pasal 6 Konvensi Hak Anak. Dan di dalam asesmen yang tidak kalah penting juga kita harus memperhatikan partisipasi anak secara detail. Itu ada di pasal 12 Konvensi Hak Anak.
Apa yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa ini dalam metodologi pengajaran ini? Ada tugas utama yang perlu mereka lakukan. Pertama, makalah yang mereka susun secara kelompok itu harus memperhatikan struktur akademik dan referensi ilmiah. Tetapi juga kami sangat mendorong mahasiswa untuk memperhatikan tiga hal. Pertama, terkait pastikan tidak ada typo. Lalu yang kedua, memastikan penggunaan EYD. Tapi yang tidak kalah penting yang ketiga adalah kita harus memperhatikan rujukan yang kita gunakan. Itu benar-benar dapat ditelusuri ulang atau dapat ditelusuri kembali yang kemudian nanti bisa dapat dijadikan referensi. Kalau tiga hal ini sudah mendapatkan perhatian dari mahasiswa terkait substansi, insya Allah kita akan mendapatkan kualitas makalah yang sangat kita harapkan. Outputnya yaitu berupa buku bunga rampai. Ini kalau mendapat nilai tertinggi ini, berharap buku tersebut memiliki ISBN. Nah, untuk warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa. Hari ini saya ingin fokus bagaimana perkembangan penyusunan buku bunga rampai terkait dengan 13 topik yang dibahas dalam perkuliahan ini, sehingga buku itu menjadi karya monumental bagi setiap mahasiswa. Karena buku ini berharap nanti, salah, kalau dipublikasi lalu kemudian menggunakan ISBN kan ini menjadi sangat penting. Nah, untuk itu saya ingin mendengarkan terkait dengan perkembangannya. Jadi pertama saya ingin tahu bagaimana perkembangan buku terakhir ini seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk perkembangan percetakan penerbitan buku. Alhamdulillah semua kelompok sudah mengupload file-file di folder UAS. Dan untuk hubungannya ke penerbit, saya selaku ketua kelas sudah menghubungi penerbit. Ya, alhamdulillah ada beberapa penawaran yang ditawarkan. Menurut informasi Bapak, kita harus menerbitkan buku dengan ISBN. Kami pilih itu. Dan untuk jumlah halamannya juga ada beberapa paket yang ditawarkan dengan biaya yang ditawarkan. Dan kami sepakat jika memungkinkan kami batasi di 150 halaman. Seperti itu, Pak. Sabtu yang lalu kami tim penulis buku sudah mengadakan Zoom. Dan alhamdulillah tiap kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa mereview hari ini di tiap kelompok. Mungkin cukup itu Pak dari saya. Selanjutnya bisa ke kelompok 1. Boleh ya Pak ya? Ya. Kami mengerjakan 3 book chapter ya Pak ya, dari 3 makalah yang sudah Bapak sampaikan. Dan alhamdulillah juga sudah di-upload. Sudah sesuai dengan bimbingan dari Bapak juga dan sesuai dengan Zoom meeting ketentuan yang sudah kita sepakati Bapak. Mohon masukannya Bapak jika ada revisi untuk kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, yang penting ya, apa yang kita tulis itu sesuai dengan mata kuliah. Itu paling penting. Yang kedua, karena kita bicara terkait dengan
analisis kebijakan, lalu kemudian sudah kita pastikan harus terinformasikan terkait dengan instrumen internasional, lalu instrumen regional, kemudian instrumen nasional. Kalau itu sudah terjawab atau sudah tertuangkan, itu sudah menjadi kekuatan. Itu penting. Yang kedua adalah memastikan, karena ini kita mau spesifik pada inklusi, itu berarti ada nilai tambah yang harus kita mulai tonjolkan terkait dengan apa yang kita tulis. Tapi yang menjadi tolak ukur terkait kedisiplinan, lalu kemudian tanggung jawab kita itu dilihat dari typo. Jadi kalau ada typo berarti ada buru-buru, jadi tidak disiplin untuk memastikan itu. Lalu yang kedua terkait dengan EYD. EYD itu sebetulnya untuk mengukur bagaimana kita benar-benar memperhatikan aturan-aturan dalam penulisan. Dari aspek penomoran saja itu kita akan dilihat apakah yang menulis ini mengerti tidak nih. Itu menjadi penting. Dan itu menjadi ukuran dari kita. Untuk itu kenapa saya selalu menekankan terkait dengan EYD. Karena kita dipandu berada di era EYD. Ya. Kita kalau punya ide sendiri boleh, tapi siapa yang akan baca kalau dia tidak dapat panduan itu. Lalu yang ketiga, referensi. Pastikan ya, di buku yang Anda buat, saya memberi keleluasaan dan kepercayaan karena sekali kita mempublis sebuah buku, berarti akan dibaca oleh umum. Dan yang akan dia cek itu adalah bagaimana penghargaan kita kepada penulis yang sebelumnya. Nah, itu tolong berharap itu sudah dilewati ya. Tapi hari ini saya ingin tahu kepastiannya. Kalau itu sudah firm, dan saya akan cek cuma seperti itu. Dan untuk itu kenapa setiap kelompok itu saya beri peran ada yang menjadi editor dan menjadi auditor. Untuk mengingat bahwa sekretaris itu tidak selamanya mengikuti tata aturan itu. Nah, editor itu mengingatkan itu. Demikian ya kelompok 1. Kami dari kelompok 2 sudah membuat 2 bab. Itu dua-duanya alhamdulillah tidak sampai 10 halaman ya, dibatasi 9 halaman dan 8 halaman. Dan untuk daftar pustakanya juga kita menggunakan yang sudah valid ya, seperti UNICEF, Komisi Nasional Disabilitas, juga pakai buku Bapak juga yang kemarin mewujudkan generasi emas juga kami sudah masukkan. Seperti itu. Dari kelompok 3, alhamdulillah untuk bunga rampai dari bab yang ketiga dan bab 9 ya Pak, insya Allah sudah selesai Pak, dibuat bunga rampainya mulai dari pendahuluan sesuai dengan layout yang diberikan dari ketua kelas. Kemudian kami juga sudah sesuaikan dengan hukum internasional, regional, sama yang di nasional. Insya Allah juga daftar pustakanya juga sudah mengikuti dari style. Mudah-mudahan bisa merangkum dari semua yang sudah kami revisi dari masukan-masukan dari pada saat presentasi kemarin, Pak. Jadi untuk kelompok 4, kemarin di book chapter itu kita sudah membuat 2 chapter, yaitu chapter 4 dan juga chapter 10 sesuai dengan materi kita, dan juga alhamdulillah kami sudah membuat di chapter tersebut dengan melampirkan berbagai ya juga ya kemarin dari hasil revisi juga, dan juga kita sudah masukkan poin-poin mulai dari dasar-dasar hukumnya dan juga implementasinya, kurang lebih seperti itu Pak. Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan 2 chapter tersebut. Ada nggak Kemarin
dari makalah yang kemarin kita susun, kita pun juga sedikit merubah kalimat-kalimatnya ya Pak. Jadi lebih memudahkan untuk pembacanya dalam menangkap informasi yang akan kita berikan. Karena memang kita kebanyakan di sini lebih ke dasar hukum-hukum ya Pak. Jadi kami sesuaikan lagi kalimat-kalimatnya sehingga dimudahkan para pembacanya untuk menyimak gitu atau membacanya gitu Pak. Ya, silakan. Eh, Kami punya untuk chapter 5 dan chapter 11, kami sudah selesai mengerjakan sesuai dengan layout yang diberikan. Dan juga terima kasih banyak buat anggota tim 5 yang sudah bekerja keras untuk bisa menyelesaikan bunga rampai ini, Bapak. Jadi layout yang sudah dikirim itu ada beberapa bagian, termasuk dasar hukum internasional, regional, dan nasional juga, beserta studi kasus dan implementasi materinya. Kami juga sudah menyelesaikan itu semua dalam bunga rampai dan juga sudah di-upload di Google Drive UAS yang ada yang sudah tersedia, Bapak. Mungkin itu Dari kelompok 6 sudah menyesuaikan dengan layout ya Pak ya, yang sudah di-share oleh ketua kelas. Dan Alhamdulillah untuk chapter 6 dan 12 juga kami sudah menambahkan revisi yang dari Bapak juga. Itu juga sudah dimasukkan, Pak. Sekian. Baik, dalam proses mewujudkan tugas-tugas kelompok, lalu kemudian menjadi sebuah buku ini nantinya, apa sebetulnya kendala yang dihadapi oleh setiap kelompok. Dan ini yang kemudian oleh ketua kelas diramu menjadi bahasanya akan menjadi seragam kan. Kelompok 1 begini gaya bahasanya, kelompok 2 kan jadi tidak menarik gitu. Dan orang akan membaca buku ini menjadi satu informasi atau sesuatu yang dia dapat. Dari kelompok 6 dulu, apa kendala dalam proses menulis ini? Kelompok sebelumnya sih enggak sih Pak ya. Alhamdulillahnya teman-teman juga ya teman-teman juga support. Kemarin juga kita kan udah Zoom meeting ya Pak ya, mengenai isi dari chapter 1 dan sampai chapter 13. Itu juga udah kita lihat satu-satu sih Pak kemarin. Kan ini lebih spesifik lagi kan terkait dengan inklusi. Ada nggak? Jadi sebuah tantangan nggak untuk membangun sebuah irama karena buku ini tema spesialisnya, tema khususnya terkait dengan inklusi. Apa pengalaman yang didapatkan oleh kelompok? Selain kelompok 6, ada nggak kelompok lain mau berbagi cerita? Kita hanya mencoba mengefektifkan bacaan dari makalah tersebut sehingga mudah dibaca. Tapi kemarin memang kendalanya pas ketika kita buat makalahnya itu Pak, bagaimana dasar-dasar hukum ini atau tentang hak anak itu bisa dikaitkan dengan inklusif serta juga perlu ya diberikan implementasinya itu Pak. Karena memang dari mata kuliah ini aja pun yang saya baru dapatkan gitu tentang implementasinya gitu. Kalau misalnya ibaratnya kalau misalnya nggak belajar mata kuliah ini pun ternyata oh iya ternyata ada loh ya hak anak bisa dikaitkan juga dengan pendidikan inklusif yang ada di Indonesia yang dimana yang baru kita tahu ternyata masih minim banget prakteknya di lapangan. Paling kendalanya pas ketika kemarin buat makalahnya aja sih Pak. Tapi kalau untuk book capture ini karena masih sudah hasil proses revisi, proses masukan saran-saran dari teman-teman yang lain juga, eh, alhamdulillah kita jadi lebih memahami sedikit-sedikit demi sedikit. Itu sih Pak. Baik, ini yang penting juga ya, perlu kita pastikan. Bagaimana untuk memastikan orisinal dari karya ini? Orisinalitasnya, lalu etika, karena itu sebetulnya kuncinya ada di referensi ya, harus menghargai karya orang. Ada nggak tantangan yang
perlu kita hindari sehingga karya ini benar-benar menjadi karya kita. Bagaimana perkembangan terakhir terkait dengan buku ini? Kapan rencananya dia akan terpublikasi dan seperti apa nanti bayangan dari teman-teman kalau buku ini menjadi karya teman-teman semua? Dan itu yang kemudian saya sejak dari awal ya, pastikan nama saya tidak dimasukkan di sana. Tapi yang paling penting adalah Ibu Dekan yang harus memberikan kata pengantar. Itu menjadi nilai tambah atau kata sambutan atas penerbitan buku ini. Lalu khusus untuk ketua kelas, dia memberi kata pengantar sebagai perwakilan dari kelas. Tapi pastikan nama-nama penulis itu harus ditulis lengkap, tapi jangan ditupai analisis kebijakan hukum perlindungan anak usia dini, _2, inklusi. Lewat Zoom saja. Itu rencana-rencana yang dapat dikembangkan ke depan, sehingga keahlian kita, sehingga apa yang kita sudah karyakan ini bisa diketahui oleh semua pihak. Dan itu semua tergantung dari Anda sebagai mahasiswa ya ke depan. Ini sukses ya ketua kelas. Saya percayakan Anda. Amin. Amin. Ya Bapak. Insya Allah Pak. Amin. Baik. Harus terbit. Harus. Terbit, Oke. Pak, terbit. Terima kasih, senang telah menjadi bagian dari kelas ini ya. Dan Sama-sama Pak. Bapak. Oke, Pak. bahwa penghormatan terhadap anak disabilitas harus dimulai dari cara kita menggambarkan mereka dalam narasi dan kebijakan. Tugas akhir mahasiswa otomatis menyusun makalah kelompok yang mengintegrasikan prinsip-prinsip konvensi hak anak dengan rujukan General Comment dan regulasi nasional. Untuk itu, gunakan bahasa yang memuliakan anak, bebas stigma, dan aplikatif. Semua makalah yang telah melalui proses diskusi, lalu tanggapan, kemudian masukan, lalu ada kesimpulan, itu yang kemudian dikemas kembali, ini dimuat dalam buku yang ber-ISBN dan dijadikan referensi advokasi lokal, tapi tidak cukup sampai. Tapi kalau buku ini benar-benar sangat penting, apalagi berperspektif inklusif, ini bisa jadi pegangan setiap orang yang menaruh perhatian pada isu-isu perlindungan anak. Saya percaya bahwa mahasiswa dapat menjadi agen perubahan di komunitasnya, di sekolahnya. Yang tidak kalah penting adalah mahasiswa pasca sarjana ini, kan mereka sebagian besar kepala sekolah, otomatis mereka mentransfer apa yang mereka peroleh selama perkuliahan ini kepada kolega-kolega mereka atau kepada staf-staf atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tidak cukup di situ juga, transfer ke orang tua, ke anak, dan ke masyarakat. Bersama kita bukan hanya menulis tentang anak, tetapi menulis untuk anak-anak yang belum sempat bicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.